Matthijs de Ligt terpilih menjadi Man of the Match laga Southampton vs Manchester United versi Premier League. Bek asal Belanda itu tampil gemilang dalam duel ini. Matthijs de Ligt mencetak gol pertama untuk Manchester United. Ia menjebol gawang Southampton dengan sundulan setelah memaksimalkan umpan silang Bruno Fernandes. Ini merupakan gol perdana de Ligt bersama Manchester United. Golnya itu membantu Setan Merah kembali ke jalur kemenangan usai menderita 2 kekalahan beruntun. Selain mencetak gol, de Ligt melakukan 1 intercept dan membuat 1 tackle sukses. Ia juga memiliki tingkat kesuksesan operan sebesar 92,2%. Berkat penampilan apiknya, de Ligt terpilih sebagai Man of the Match dalam laga ini. Ia mendapat 46,4% suara. Liverpool dikabarkan akan melakukan langkah mengejutkan dengan mendatangkan mantan pemain Manchester United. Seperti dilansir The Sun, Liverpool merupakan satu dari 4 klub yang tertarik mendatangkan gelandang Lille Angel Gomez. Pemain berusia 24 tahun itu baru-baru ini dipanggil ke skuad Inggris oleh pelatih sementara Lee Charsley. Laporan tersebut menyatakan bahwa Newcastle United telah menempatkan Gomez di urutan teratas daftar keinginan mereka. Namun, ambisi mereka akan menghadapi persaingan dari Liverpool, Tottenham Hotspur, dan klub Bundesliga Jerman Borussia Dortmund. Klub-klub tersebut kemungkinan takkan kesulitan mendapatkan Gomez. Pasalnya, dia bisa menjadi pemain bebas transfer di akhir musim karena kontraknya akan berakhir. Setelah masuk sebagai pemain pengganti selama pertandingan Republik Irlandia dan menjadi starter melawan Finlandia, Gomez pernah mendapat pujian dari Charsley. Ia mencintai sepak bola, ia menonton sepak bola, ia tertarik pada taktik. Ia mengenal semua pemain di liga manapun, katanya. Jika Anda meminta masukan kepadanya, Anda harus siap bahwa ia akan memberi Anda masukan tentang sesi tersebut, atau bagaimana kami akan membangun permainan, atau posisi. Charsley menambahkan, ia akan sering mengatakan tentang beberapa persiapan yang telah ia lakukan dengan klub lain, atau lawan yang pernah ia hadapi, karena ia jelas bermain di Prancis, jadi ia melihat hal-hal yang berbeda. Penampilan Gomez juga sempat menjadi sorotan mantan kapten Manchester United Roy Keane. Iya, Gomez selalu tersedia. Ada banyak pilihan bagus. Mungkin akan ada sedikit masalah baginya. Cesc Fabregas mengungkapkan proses kepindahannya yang kontroversial ke Chelsea pada tahun 2014. Ia mengaku sempat menolak tawaran Manchester United dan Manchester City sebelum bergabung The Blues. Fabregas memulai kariernya di Inggris bersama Arsenal. Pelatih klub Serie A Como tersebut membuat lebih dari 300 penampilan untuk The Gunners sebelum pindah ke Barcelona. Setelah 3 musim berseragam Barcelona, Fabregas memutuskan kembali ke Inggris. Namun, ia memilih bergabung Chelsea yang merupakan rival Arsenal. Fabregas berhasil memenangkan 2 trofi Premier League selama 4,5 tahun di Stamford Bridge. Selain itu, ia juga meraih Piala FA Cup, Piala Liga, dan Liga Eropa sebelum akhirnya pindah ke AS Monaco. Pada tahun 2014, Fabregas merasa sudah waktunya untuk meninggalkan Barcelona. Fabregas mengaku sempat mengadakan pertemuan dengan kubu Manchester United, Manchester City, dan Chelsea. Pada akhirnya, Fabregas memutuskan bergabung dengan Chelsea. Fabregas merasa Jose Mourinho telah berhasil meyakinkannya untuk merapat ke Stamford Bridge. Fabregas mengakui bahwa ia sempat khawatir bergabung dengan Chelsea karena The Blues adalah rival Arsenal. Manchester United meraih kemenangan 3-0 saat dijamu Southampton pada lanjutan Liga Inggris, Sabtu tanggal 14 September tahun 2024. Kiper Andre Onana panen pujian. Pria Kamerun itu dianggap sebagai pahlawan sesungguhnya sehingga MU bisa menang lagi. Pada laga melawan Southampton, 3 gol kemenangan MU dilesakkan bek Matthijs de Ligt, striker Marcus Rashford dan winger Alejandro Garnacho. Ini menjadi gol perdana de Ligt bersama MU. Sedangkan Rashford pecah telur setelah terakhir bikin gol pada Maret lalu. Sebelum MU memberondong Southampton dengan 3 gol, ada kejadian yang bisa membuat mereka tertinggal. Di menit 33, Southampton memperoleh penalti setelah Diogo Dalot melanggar pemain lawan. Eksekusi penalti dari Archer masih bisa ditepis Andre Onana. Bola rebound yang disambar Archer terlalu lemah sehingga mudah diamankan Onana. Apa yang dilakukan Onana dinilai mengubah jalannya pertandingan dan menjadi titik balik MU bisa mengalahkan Southampton. Bila saja Onana tak menepis eksekusi Archer, hasil pertandingan bisa berbeda. Kemenangan itu jelas sangat penting. Saya pikir jika Anda mendapatkan 3 poin dari 3 pertandingan, itu tidak cukup, jadi ada sedikit tekanan, tetapi saya pikir hari ini kami bermain sangat baik. Penghargaan besar untuk Andre Onana yang menyelamatkan penalti yang sangat penting, ia mengubah permainan untuk kami, ujar de Ligt usai pertandingan. Senada dengan de Ligt, pelatih Southampton Russell Martin juga menilai Onana bintang kemenangan MU. Southampton bisa saja menang bila Onana tidak menggagalkan penalti. Saya tidak berpikir kami memulai dengan baik, saya pikir kami bermain sangat baik selama 30 menit. Kami adalah tim yang tampaknya paling mungkin mencetak gol. Saya menyukai penampilannya, agresivitasnya, intensitasnya. Beberapa permainan sepak bola yang kami mainkan sangat bagus.
Kami tidak memanfaatkannya sebaik-baiknya dan kemudian kami gagal mengeksekusi penalti, ujar Martin. Itu benar-benar mengubah energi permainan. Kami tidak merespons dengan cukup baik terhadap hal itu dan pada saat itu United mengambil kendali dan memanfaatkannya. Marcus Rashford mencetak gol dalam kemenangan Manchester United atas Southampton. Rashford akhirnya mengakhiri puasa golnya. Gol ini mengakhiri penantian panjang Rashford. Ini jadi gol pertamanya sejak bulan Maret, atau 189 hari setelah gol terakhirnya ke gawang Everton pada tanggal 9 Maret. Manajer MU Erik ten Hag pun gembira Rashford akhirnya mencetak gol lagi. Ten Hag berharap ini jadi awal dari gol-gol lain dari penyerang berusia 26 tahun itu. Ini sangat penting. Kami bicara sebelum pertandingan dan ini begitu berarti untuknya, untuk setiap striker, ketika musim dimulai Anda ingin mencetak gol, ujar Ten Hag kepada TNT Sports. Sekarang dia sudah punya yang pertama, saya yakin akan ada lebih banyak lagi. Meski bursa transfer musim panas 2024 sudah resmi ditutup tanggal 30 Agustus lalu, tim pencari bakat Manchester United masih sibuk bekerja. Mereka terus mencari talenta-talenta berbakat untuk didatangkan ke Old Trafford. Salah satu pemain yang sedang dipantau oleh pencari bakat MU adalah Martin Baturina dari Dinamo Zagreb. Pemain berusia 21 tahun itu berposisi sebagai gelandang dan digadang sebagai titisan bintang Kroasia Luka Modric. Kehebatan Baturina membuat pencari bakat MU dilaporkan Germanijak sudah beberapa kali mengamati aksinya. Tim scouting MU kedapatan menyaksikan aksi Baturina bersama timnas Kroasia di ajang Nations League kala melawan Polandia dan Portugal. Butuh perjuangan berat bagi MU untuk mendapatkan Baturina. Kontraknya bersama Zagreb masih panjang sampai Juni tahun 2028. Zagreb dalam posisi kuat untuk mematok bandrol tinggi pada transfer Baturina. Di bursa transfer musim panas 2024, Baturina sebenarnya hampir pindah ke Inggris. Dia diminati Leeds United. Bahkan Leeds sudah mengajukan penawaran sebesar 25 juta pound sterling tapi langsung ditolak oleh Zagreb. Mengetahui MU mulai berminat kepada Baturina, manajemen Zagreb langsung melakukan langkah antisipasi. Mereka siap menambah kontrak Baturina dengan menjadikannya pemain bergaji tertinggi di skuad. Baturina masuk radar MU karena lini tengah masih kurang menggigit. Mereka perlu gelandang kreatif seperti Baturina untuk memanjakan pemain depan. Mason Mount tidak berkembang sebagaimana diharapkan sehingga bisa dibuang tahun depan. Sosok playmaker seperti Baturina dibutuhkan MU agar lini depan mereka bisa tajam lagi. Tiga pemain depan setan merah yakni Marcus Rashford, Rasmus Højlund hingga pemain baru Joshua Zirkzee kesulitan bikin gol karena tidak ada suplai bola matang dari tengah. Manchester United membungkam Southampton 3-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim ini. Manajer Erik ten Hag mengaku penyelamatan penalti Andre Onana menjadi titik balik kebangkitan setan merah. Dari situ, MU segera mendapat momentum. 2 menit usai tepisan Onana, Matthijs de Ligt membawa tim tamu unggul lewat sundulan yang memanfaatkan umpan lambung Bruno Fernandes. Sebelum turun minum, Marcus Rashford menggandakan keunggulan setan merah. Awal laga tidaklah mudah bagi kami. Saya pikir penyelamatan penalti menjadi titik balik dalam laga dan tak lama berselang kami langsung mencetak gol dan itu sangat penting. Sejak itu, laga menjadi milik kami, ujar Ten Hag kepada BBC usai laga. Ten Hag juga mengomentari de Ligt yang sukses mencetak gol debutnya untuk MU. Bek asal Belanda itu sempat dikritik usai tampil jauh dari harapan dalam sejumlah laga baru-baru ini bersama klub dan timnas. Saya tak terkejut, saat ini dia belum fit, kecepatannya belum 100%. Dia perlu bermain lebih sering untuk mencapai level tersebut. Kita sudah melihat sekilas sekarang dan begitu dia sudah fit, dia akan tampil lebih baik. Kami senang dengannya, terutama performanya hari ini, jelasnya. Manchester United kembali aktif dalam perekrutan pemain muda dengan mengonfirmasi kedatangan Samuel Lusale dan James O'Ferry. Keduanya akan bergabung dengan Akademi Setan Merah setelah menunggu persetujuan dari Premier League dan FA. Perekrutan ini dilakukan meskipun jendela transfer musim panas telah ditutup, menunjukkan komitmen Manchester United untuk terus mencari talenta muda terbaik. Samuel Lusale, pemain sayap berbakat yang baru saja berusia 17 tahun, didatangkan dari Crystal Palace. Pemain muda yang lahir di Guildford ini memiliki latar belakang internasional yang cukup unik, dengan mewakili Slovakia di level junior, serta memiliki keturunan Zambia. Lusale dikenal sebagai pemain cepat dengan kemampuan teknik tinggi, dan kehadirannya di Akademi Manchester United diharapkan dapat memperkuat lini serang tim muda. Selain itu, Manchester United juga mendapatkan tanda tangan James O'Ferry, seorang bek kanan yang berasal dari Australia. O'Ferry, yang juga bisa beroperasi lebih ke depan sebagai sayap, tampil gemilang bersama Perth Glory, terutama saat pertandingan pramusim melawan West Ham. Penampilan impresifnya menarik minat sejumlah klub Premier League, namun Manchester United berhasil memenangkan persaingan untuk merekrut O'Ferry. Pemain muda berusia 17 tahun ini dipandang sebagai prospek yang menjanjikan di sektor pertahanan.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan ambisi Manchester United di bawah kepemimpinan Ineos untuk terus membangun masa depan mereka dengan pemain-pemain muda berbakat. Secara keseluruhan, Manchester United telah menghabiskan sekitar 3,7 triliun pada musim panas ini, dengan sejumlah nama besar seperti Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Nusair Mazraoui, dan Manuel Ugarte turut bergabung ke skuad utama asuhan Erik ten Hag. Meski demikian, CEO baru klub, Omar Berrada, menekankan bahwa Manchester United masih belum puas dan akan terus memperkuat skuad di masa mendatang, baik dengan perekrutan pemain tim utama atau pemain muda.